akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Prabowo Subianto juga menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun. Artinya dalam 5 tahun menjabat, Prabowo menargetkan akan membangun 15 juta rumah. Proyek 3 juta rumah Prabowo ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil 600.000, cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar. Ya, harus dong. Masalahnya bukan angkanya. Tapi caranya gimana? Gimana? Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana, kerjanya gimana? Saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan kemiskinan, mana mungkin menghilangkan kelaparan. Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Saya percaya manusia, apalagi pemimpin, harus berani punya tujuan, harus berani punya sasaran yang tinggi, jangan sasaran yang rendah. Saya diejek lagi, Prabowo bisa aja dia ngomong. Saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. 3 juta rumah buat rakyat sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja, saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan, cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga pada gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, iya kan? Sudah tahu, Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu deh. Kita ini tidak punya satu datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya, Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau penandatanganan MOU antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Tan tentang pengembangan proyek hunian 1 juta unit. Bagaimana dapatkan lahannya? Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah MBR, yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Target pembangunan 3 juta rumah per tahun
tahun. Apakah mungkin bisa direalisasikan dengan segala keterbatasan seperti anggaran yang mepet? Kalau saya tetap optimis ya, 3 juta rumah. Karena memang selama ini kita itu kan bagian kita adalah di 1 jutanya di perkotaan. Nah 2 juta ini di pedesaan dan pesisir. Cuman kita menunggu konsepnya saja seperti apa. Dan kami kan sudah dinyatakan untuk pengusaha yang di asosiasi tidak boleh ikut ke dalam di pedesaan. Ya mungkin mau membuat pengusaha-pengusaha baru di desa. Tapi kami juga tidak mau program ini gagal, sehingga kami bersiap-siap untuk membantu edukasi. Ya kan, kalau membangun mungkin keahlian orang desa sudah oke. Tapi kalau memang yang disampaikan Satgas tadi, optimisnya kami hanya sekian unit di desa, saya yakin bisa.